Halo Sobat Warta Kota Network, kali ini saya Ari Puji Waluyo bersama dengan seorang selebgram dan juga artis ternama di Indonesia yaitu Berliana Lovel. Halo Kak Berli, apa kabarnya? Baik banget. Terima kasih udah mau menyempatkan waktu buat ngobrol nih sama Warta Kota Network. Dan kali ini mau ngobrolin soal film terbarunya Kak Berli yang berjudul Ibadah dan Cinta. Ibadah dan Cinta. Nah, kalau nggak salah di film ini tuh Kak Berli tuh kerjanya tuh dua profesi sekaligus, nyanyi dan juga berakting nih. Betul. Bener nggak sih Kak? Betul. Di sini aku jadi penyanyi di OST-nya juga. OST terus, ya. Pemainnya juga. Nah, cerita dikit dong Kak. Soal OST-nya dulu ya Kak. Oke. Nah, kenapa mau menerima untuk mengisi suara OST? Kalau nggak salah Kakak juga sempat ngeluarin beberapa single ya, duet ya? Iya. Sebelumnya ya? Ada yang duet, ada yang sendiri. Oke. Kenapa mau menerima? Karena lagunya bagus sih, aku suka. Dari awal dikasih denger tuh malah aku yang minta, aku dong yang nyanyiin karena emang aku suka banget sama lagunya. Lagunya menyentuh banget, easy listening. Habis itu menurut aku cocok nih di aku gitu. Oke, judul lagunya apa Kak? Ibadah dan Cinta. Judulnya sama kayak judul filmnya. Oke. Ini liriknya itu kalau kita bisa deskripsikan tentang apa Kak liriknya Kak? Tentang cinta yang melawan restu. Oh, hai. Oke. Iya, tapi tetap diperjuangkan karena mau menjalankan ibadahnya karena cintanya. Mendalaminya susah nggak sih Kak? Kan ini bicara soal liriknya itu kan cukup Dalam ya? dalam, konfliknya juga cukup berat juga gitu. Betul. Mendalaminya gimana? Apakah pernah mengalaminya atau seperti apa? Pernah mengalami, pernah. Oke. Pernah tidak direstui tapi tidak diperjuangkan. Oke. Terus karena punya pengalaman jadinya lancar-lancar aja tuh proses rekamannya. Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar. Nah, kita masuk ke aktingnya. Di sini perannya jadi siapa Kak dan seperti apa? Aku berperan sebagai Nisa. Nisa ini temannya Santun. Santun itu adalah Indah. Karakternya Nisa ini centil, anak pesantren tapi centil, tapi ribet, tapi bawel, tapi lucu. Oke. Susah nggak tuh Kak? Jadi siapa tadi namanya? Nisa. Susah nggak jadi Nisa nih? Enggak, karena Nisa menurut aku itu enggak terlalu beda jauh sama aku. Oke. Aku tuh centil, tapi memang yang bikin agak susah itu gimana caranya. Kan Nisa pakai kerudung dan anak pesantren. Gimana caranya si wanita yang namanya Nisa ini pakai kerudung dan anak pesantren ini tetap centil. Jadi centilnya tuh benar-benar aku kasih batasan. Oke. Jangan sampai jadi centilnya aku gitu. Karena centilnya aku kan ya aku gitu. Tapi kalau Nisa ini beda, centilnya tetap ada batasan tapi lucu sih, lemot. Riset nggak sih Kak untuk membedakan centilnya si Nisa sama centilnya Berliana nih? Maksudnya kan walaupun hampir sama tapi kan harus ada batasan-batasan Betul. yang dijaga supaya nggak kebablasan gitu. Riset pasti, aku riset bareng-bareng sama Pasut juga. Oke. Ini oke nggak ya kalau misalnya bercandanya tuh kita ke arah sini, kata Pasut. Oh iya, ini masih oke, masih sesuai jalur gitu. Ya udah. Nah, sempat baca berita di press one sebelumnya Kak Berli tuh bilang pas cuplikannya tayang gitu, teaser dapat trailer gitu, sempat dapat hujatan juga, banyak tuh pro kontra juga. Bener nggak sih Kak? Iya. Dibilang kayak gimana tuh? Sebenarnya itu pro kontranya tuh udah dari pas masa syuting kan. Kan syuting film ini lumayan lama ya, 27 harian. Jadi selama 27 hari itu kan otomatis aku pakai kerudung kan. Dan aku harus tetap posting sosmed pasti. Ya, Nah, betul. akhirnya posting sosmed aku tetap pakai kerudung. Nah, di situ menuai kontra. Karena kadang aku pakai kerudung, ntar ada beberapa saat aku nggak pakai kerudung gitu. Dibilangnya kayak mempermainkan hijab gitu. Itu sih. Oke. Nah, jangan dipanjangin nanti bakalan rame. Iya. Kita lebih fokus ke susah nggak sih Kak buat membiasakan diri untuk menggunakan hijab gitu? Awalnya susah, karena kan beda nih kalau misalnya pakai hijab kan di sini ketekan kan, di bagian kepala ketekan, terus panas juga.
Terus aku mikir kayak, wah keren ya yang mereka pakai hijab dari pagi setiap harinya gitu. Tapi ternyata pada saat udah terbiasa nggak ada hal itu gitu yang aku rasain nih. Ya udah aja. Jadi hijab kayak menyatu banget di badan aku aja gitu. Oh, oke. Tapi sempet gerah-gerah gitu nggak sih ke awal-awal? Awal sempat keras, sempat risihnya tuh karena ininya kan ketekan Ya, nih. ya. Ini ketekan terus jadi di sininya tuh kurang enak kan. Ya udah itu aja, tapi lama-lama kebiasaan terus udah aja nggak berasa apa-apa itu. Oke, tapi mungkin belum bisa keterusan gitu kan nih setelah syuting film ini nih. Iya, maunya keterusan ya. Maunya keterusan ya. Tapi ternyata akunya belum siap. Oh. Gitu. Nanti oke. kalau udah siap doain ya. Nah, Kak, tapi kalau biasanya kan kalau orang itu main film, biasanya dia tuh selalu mendapatkan sebuah hal positif dari baik perannya atau ceritanya gitu. Kalau Kakak sendiri, pesan positif yang didapetin buat realisasikan di kehidupan nyata apa sih kan nih dari film ini atau karakter Nisa gitu? Positifnya banyak lagi, tapi salah satu yang paling aku ingat adalah bagaimana cara kita mengikhlaskan seseorang tapi dengan tetap tersenyum, tetap dengan stay dengan bahagianya. Terus selain itu ada nggak sih Kak dari mungkin film ini jadi kayak apa ya namanya dapat pelajaran spiritual juga kah gitu karena kan filmnya juga Religius ya. religius juga kan? Pasti, karena di sini bedanya kalau misalnya si Megan ya, si Rico-nya ini dia tidak punya agama, kalau aku kan emang mualaf kan, tapi sama-sama mualaf lah ya. Itu aku mikir, oh ya ternyata semua orang punya perjalanan hijrah dengan cara yang beda, dengan porsi yang beda juga gitu. Tapi apapun cara dan porsinya, menurut aku hijrah itu kayak keberuntungan lah. Oke. Tergantung dapat saknya kapan ya. Iya, keberuntungan yang kita nggak pernah tahu itu kapan gitu dan di mana. Tapi Kak, film ini tuh ceritanya tentang filmnya nih ya. Kan tadi kan Kakak bicara soal lirik lagunya. Sekarang filmnya tuh ceritanya tentang apa sih Kak? Tentang life lah menurut aku. Kehidupan. Kayak semuanya tuh ada gitu, sedihnya, ada lucunya, ada pertemanan, keluarga, percintaan, perjuangan. Kayak semuanya tuh ada di Ibadah dan Cinta gitu. Juga ditanya Ibadah dan Cinta cerita tentang apa? Tentang kehidupan. Oke. The whole kehidupan. Adakah kisah hidupnya Kakak yang mungkin mirip dari part bagian ceritanya juga nggak sih di sini? Ada beberapa sih, beberapa mirip-mirip, kadang mirip sama mirip sama Riko, kadang mirip sama Santun gitu, tapi nggak semirip itu, nggak mirip banget, tapi sama-sama berjuang lah. Oke, tapi Kak sejauh ini Kakak kan juga struggle juga untuk bikin konten juga di sosmed gitu kan. Struggle-nya Kakak untuk tetap bertahan di dunia hiburan ini lah selama jadi artis seperti apa sih Kak kalau kita boleh tahu nih? Struggle-nya ya. Kadang kalau misalnya ini di dunia konten ya. Ya. Kadang kalau misalnya viewers yang lagi bobo gitu ya, aku bilang kalau viewersnya lagi jelek, langsung evaluasi tuh apa ya, kenapa ya. Apalagi kan konten-konten aku tuh bukan konten yang kalau ada yang viral diangkat gitu. Yang dibahas langsung yang dibahas gitu. Aku bukan tipe konten kreator yang seperti itu gitu. Aku cuman ya udah bercanda aja gitu. Di dalam konten aku bercanda. Jadi benar-benar ngulik banget apalagi yang nggak ngikutin yang viral apa gitu. Oke, Kak, kan gue beberapa kali sempat ngeliat konten lu dari yang beberapa tahun lalu sampai yang sekarang. Kalau sekarang kan banyak bikin kontennya sama pacar tuh yang ngebahas soal mobil kadang gitu. Ya kan? Kalau yang sebelumnya maaf gitu kayak sempat ada konten yang mungkin lebih ke seksi atau seperti apa gitu. Nah, transisi ini tuh sampai akhirnya Kakak merubah konsep dari penggarapan konten ini tuh karena memang ada sebuah keterbatasan dari keluarga Kak atau memang dari proses pendewasaan dari Kakak aja gitu di sekarang? Pertama mungkin keluarga pasti ada faktor, pendewasaan juga
itu faktor utama sih ya, karena kayak udah kali ya gitu, udah capek juga, dan menurut aku mau jadi lebih baik aja dibandingin hari kemarin gitu. Oke. Terakhir Kak, pesan buat para konten kreator baru Wah, nih. berat nih. Apalagi khususnya yang buat cewek-cewek ya. Oke. Karena Kakak cewek gitu kan. Apa sih Kak pesannya? Nikmatin prosesnya, jangan lupa tiap harinya jadi lebih baik gitu. Nggak apa-apa ditinggalin sama fans karena kontennya udah nggak kayak dulu, tapi percaya aja kalau misalnya jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, tetap akan ada rezekinya dan jalannya. Oke, terima kasih Kak Berliana Lovel. Makasih. Pokoknya saksikan terus beritanya Berliana Lovel di wartakotalive.com dan juga Warta Kota Network. See ya. Bye bye.